Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodotul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada henti-hentinya kita selalu mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi iman dan Islam, dan istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua konslet semoga amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa menambah ilmu, pemahaman tentang agama kita. Tambahnya ilmu seiring dengan tambahnya iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, mohon maaf saya geser waktunya yang mestinya minggu malam menjadi Sabtu malam atau malam minggu karena saya minggunya ada keperluan. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan kita untuk mengaji ini. Saya pikir juga mosok panjenengan kate malam mingguan. Mboten nggih? Ya, saya yakin enggak malam mingguan lah. Apalagi masih belum aman kondisinya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 113 masih melanjutkan pembahasan kemarin. Walaula fadlullahi, dan kalau saja tidak ada anugerah Allah alaika atas kamu Muhammad, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, lahammat, tentulah bermaksud ta'ifatun, segolongan, minhum, dari mereka, ayyudilluka, mereka akan menyesatkanmu. Jadi kalau tidak ada rahmat Allah kepada kamu dan karunia-Nya, pasti kamu akan menghukumi orang yang bersalah, membenarkan orang yang bersalah gara-gara laporan dari sekelompok orang yang menyampaikan informasi yang salah kepada kamu. Ya, yang tukmah kemarin itu yang mencuri baju besi, ya, kemudian berkelit dan dibela oleh keluarganya. Dengan laporan yang salah, Rasulullah disuruh membebaskan tukmah dari tuduhan ini. Hampir-hampir saja Rasulullah itu termakan oleh laporan itu, tapi Allah tidak rela Rasulnya yang dijaga itu
dipermainkan oleh orang-orang yang zalim seperti itu, Allah turunkan ayat yang mengungkapkan tentang kebusukan mereka, orang yang melaporkan permasalahan itu. Wa ma yudhilluna, dan tidaklah mereka menyesatkan illa anfusahum, kecuali pada diri mereka sendiri, yang pada akhirnya terbongkarlah kebusukan mereka itu. Wa ma yadurrunaka min syai'in, dan sekali-kali mereka tidak akan bisa memberikan madharat sedikit pun kepadamu, karena Nabi Muhammad selalu dijaga oleh Allah. Wa anzala, dan menurunkan Allah alaika kepadamu alkitab, kitab yaitu Al-Quran, wal hikmata, dan hikmah, sunnah-sunnah, hadis-hadis, wa 'allamaka, dan dia Allah mengajarkan kepadamu ma, apa-apa yang lam takun, yang kamu tidak taklamu, kamu ketahui. Jadi Nabi Muhammad itu selalu diajarkan oleh Allah hal-hal yang tidak diketahui oleh Nabi Muhammad, itu Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad. Sampai hal yang gaib pun Allah beritahukan kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad bisa tahu potret umat akhir zaman. Umatmu nanti akan terjadi begini akhir zaman, padahal sudah jauh gitu. Tapi Nabi Muhammad sudah ngendikan seperti itu. Terbukti apa yang Rasul sampaikan itu terbukti sekarang ini. Ya, seperti Rasulullah diajarkan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah tentang kondisi yang ada di neraka. Maka Nabi Muhammad bisa menyampaikan kepada umatnya. Padahal itu hal yang gaib, yang mestinya tidak bisa dilihat oleh Nabi Muhammad, tapi Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad. Ini namanya wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Bukan begitu kan? Dan dia Allah mengajarkan kamu apa-apa yang kamu belum tahu. Nah, di surat Al-Iqra kan juga begitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Terus Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dialah yang mengajari, 'allama bil qalam, dengan qalam itu. Jadi seperti itu. Wa kana, dan adalah fadlullahi, karunia Allah, alaika, atas kamu, aziman, adalah sangat besar. Karunia Allah berupa pertolongan, berupa rahmat kepada kamu sangat besar. Berkali-kali Nabi Muhammad itu diganggu, dicemooh, diapakan saja sama orang-orang kafir Mekah, tapi Allah selalu melindunginya. Itulah buktinya rahmat Allah, anugerah Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, termasuk Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam kondisi sampai saat ini yang corona masih belum bisa hilang dari muka bumi kita ini, serangan pertama, serangan kedua dahsyat, terus sampai sekarang Omikron ini. Kalau kita semua masih tetap dalam kondisi sehat seperti ini adalah mendapat rahmat dari Allah. Mudah-mudahan selamanya kita mendapat rahmat dari Allah dan karunia dari Allah berupa kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini. Ini karunia ini, Pak. Ini karunia. Makanya harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri karunia berupa kesehatan dari Allah? Kita gunakan kesehatan kita untuk rukuk sujud kepada Allah, termasuk digunakan ngaji pada malam hari ini. Betul ya? Muga-muga tak dongakno kabeh sing istiqomah ngaji diparingi sehat walafiat, panjang umur, rezekine barokah. Gitu kan ya? Anak-anak keturunannya sholih dan sholihah. Itu ya. Jadi seperti itu. La khaira fi kathirin, la khaira, tidak ada kebaikan fi kathirin, dalam kebanyakan, min najwahum, dari bisikan-bisikan mereka di malam hari. Mereka keluarga Tu'mah itu di malam hari merencanakan
Ya, untuk menyelamatkan tu'mah dari tuduhan itu, bagaimana nanti lapor kepada Rasulullah itu sudah dikemas demikian rupa. Mereka berbisik di malam hari untuk merencanakan ya kalimat kata-kata yang akan disampaikan oleh Rasulullah, yang tujuannya adalah supaya tu'mah itu bebas. Maka Al-Quran menjawab, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan dari bisikan-bisikan mereka di malam hari. Gak ada sing apik belas bisikan-bisikan mereka ya, illa man amara bisodaqatin, kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh kepada sedekah. Nah, ini baru benar. Jadi bisikan-bisikan itu bisa dianggap benar kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh kepada sedekah. Ya. Au ma'rufin, atau bisikan-bisikan untuk mengajak kepada yang ma'ruf. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan bainan nasi di antara manusia yang sedang berseteru. Inilah bisikan-bisikan yang dianggap baik oleh Allah. Kalau bisikannya itu tidak menyuruh kepada sedekah, tidak menyuruh kepada yang ma'ruf, tidak mendamaikan di antara manusia, maka bisikan itu bisikan yang tidak baik. Wa man yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan demikian itu dia berbisik untuk bersedekah, berbisik untuk mengajak kepada yang ma'ruf, berbisik untuk mendamaikan, ibtigha mardhatillah, dia semata-mata ingin mencari ridho Allah, fasaufa nu'tihi, maka kelak akan kami berikan kepadanya ajrun, pahala aziman, yang sangat besar. Jadi bisikan orang yang menyuruh kepada sedekah, menyuruh kepada yang ma'ruf, menyuruh untuk berdamai, mengajak damai kepada manusia, itu kelak akan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Jadi pahala mengajak sedekah, mengajak kepada kebaikan ini pahalanya besar, Pak. Pahalanya besar. Termasuk jariyah. Kalau ada orang jenengan omongi genah-genah, terus mari ngono jenengan ajak ke masjid, terus mari ngono gelem sholat, mari ngono gelem ngaji. Ini orang ini selama hidupnya kalau berbuat baik gara-gara ajakan penjenengan, iki jenengan duwe tanduran jariyah. Ya, mempunyai tanduran jariyah. Nah, makanya ya yang bisa kita ajak ke masjid, ikut memakmurkan masjid, ya ayo dengan kemampuan kita untuk mengajak. Jadi jumlah jamaah kita itu semakin bertambah. Tidak apa-apa kalaupun misalnya itu dibuat door prize tertentu misalnya untuk menarik, nggak masalah. Ya, memang mengajak orang itu kadang-kadang diajak lan-lanan gelem, ya ono. Kadang-kadang diiming-imingi sih baru gelem, ya ono. Ya tergantung lagi. Ya tergantung ya. Ya. Misalnya siapa yang selama Ramadan tarawih tidak pernah putus jamaah, selalu di saf depan, hadiahnya umroh. Wah, misalnya begitu. Isok royo ada saf depan gawe. Isok dibilani buka lho ndek kene pisan. Gak gelem pindah. Pindah ditinggal wudu yo sajadahe delek. Cek gak dindhe wong. Ya, mungkin hal-hal seperti itu ya bisa saja dilakukan. Monggo, itu kan untuk menarik orang-orang yang imannya masih butuh diberi motivasi. Mungkin trik-trik seperti itu ya. Kalau tidak umroh ya apalah ya. Misalnya kalau tidak umroh ya dibawa itulah misalnya ya.
Oh, di zaman kondisi seperti ini loh Pak, misalnya kayak barang siapa yang sholat tarawih di Masjid Rodotul Falah maka akan diberi paket sembako. Ngono lah bagi masjid. Temen. Iya toh? Iya. Jadi ya kalau tidak bisa yang tinggi-tinggi ya yang rendah-rendah nggak apa-apa. Itu untuk menarik. Orang itu imannya kan berbeda-beda. Begitu kalau penjenengan itu masuk gak diiming-imingi ngono tetep teko. Imane mapan kok. Nah, tapi bagi orang-orang yang pinggiran imannya masih di tepi-tepi rel sepur itu perlu ditarik dengan gitu. Dakwah itu harus ada apa ya, variasi-variasi seperti itu ngono maksudnya. Ojo pancet aja gitu loh. Nah ayolah, mungkin ini untuk panitia Ramadan ini bisa diagendakan ya. Misalnya gak usah larang-larang lah, mau paket sembako, mau baju apa-apa, wis gak apa-apa untuk menarik mereka. Loh kapan mereka itu bisa mau masuk masjid? Kapan? Kalau tidak kita yang mengajak kan gitu loh. Nah kita mengajak itu kan harus ada iming-imingnya gitu loh. Jenengan gak usah diiming-imingi, jelas teko. Nah bagi mereka yang di pinggiran-pinggiran itu loh, sapa sing ngopeni nek gawat dhewe gitu loh. Nah ini namanya keberadaan masjid ini rahmatan lil alamin maksudnya. Ya biar bisa kemanfaatannya itu bisa menjangkau yang di sekitar sini gitu loh Pak. Oh itu misalnya terus apa maneh diumumno. Waduh. Lebar murak-marik. Barang siapa yang sholat tarawih di Masjid Rodotul Falah akan diberi paket sembako misalnya. Wes penuh gitu loh ya. Nah ini namanya au ma'rufin tadi ya, mengajak kepada yang ma'ruf gitu ya. Perlu ya. Jadi perlu masa kalau dakwah cuma gini-gini saja gak ono peningkatan ya. Seperti itu Pak. Okay. Ya mungkin momen Ramadan lagi, momen Ramadan saya kira bisa dimanfaatkan, gitu loh ya. Nah gitu, perlu begitu, perlu. Terserah lah, mau paket sembako, mau baju takwa, mau terus ya minyak, saya kisah ngelongkol lah minyak. Untuk minyak situ antri deh berjam-jam ya oke. Dalam rangka untuk mengajak kepada yang ma'ruf. Waman dan barang siapa yang yusyakiki memusuhi ar-rasulah kepada rasul, menentang ar-rasulah kepada rasul yaitu Nabi Muhammad maksudnya, mimba dima tabayyana dari sesudah apa yang sudah jelas itu ya berarti Al-Quran juga sudah di depannya, lahu baginya al-huda petunjuk atau bukti-bukti kebenaran, wayat tabi dan dia masih mengikuti ghairu sabilil mu'minin selain jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman, nuwallihi kami akan memalingkannya ma apa yang tawalla apa yang menjadi pilihannya. Jadi barang siapa yang Nabi Muhammad itu sudah berada di tengah-tengahnya, Al-Quran pun juga sudah didatangkan, dibacakan, tapi dia masih mencari jalan selain yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman, maka Allah juga akan memalingkan kepada jalan yang dipilih oleh mereka. Wa nuslihi dan kami akan memasukkannya jahannam ke neraka jahannam. Tidak ada lagi pilihannya. Wasaat dan seburuk-buruk masiron tempat kembali. Itulah mereka orang-orang kafir yang ketika Rasul sudah datang di hadapan mereka, Al-Quran sudah dibacakan, tapi masih mencari jalan selain jalan yang ditempuh oleh orang-orang Islam, maka Allah akan memalingkan seperti jalan yang dia pilih itu ya, dan akan dimasukkan neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Seperti pamannya Rasul sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan? Nabi Muhammad ya masih
ponakannya sendiri, setiap hari didakwai Nabi Muhammad, tapi tidak ada satu ayat pun yang singgah dalam benaknya, kekafiran tetap dikerjakan, bahkan memusuhinya, ya maka akan dimasukkan oleh Allah ke neraka jahanam, walaupun keluarganya Nabi sendiri. Kan begitu ya? Jangankan itu pamannya, anaknya sendiri juga kalau memilih jalan kekafiran juga akan dimasukkan neraka oleh Allah. Siapa itu? Kan'an, anaknya Nabi Nuh. Nah, begitu kan? Jadi untuk masuk neraka atau surga itu bukan karena faktor keturunan, kan begitu kan? Bukan karena faktor keturunan lalu dia bisa masuk surga, tapi adalah jalur keimanan lah yang bisa menyebabkan orang itu masuk surga dan bisa selamat dari api neraka. Walaupun keturunannya Nabi, tapi kalau dia memilih jalan selain yang ditempuh oleh ayahnya, dia tetap akan masuk neraka. Itu maksudnya. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah la yaghfiru, sekali-kali tidak akan mengampuni ayyusyraka, dosa syirik, bihi dengannya, wa yaghfiru, dan mengampuni ma dosa, duna dalika, selain dosa syirik, liman, bagi siapa yang yasha'u, dia kehendaki, waman, dan barang siapa yusyrik, dia musyrik billahi, kepada Allah, faqad dhalla, maka sungguh dia sesat, dhalalan, dengan kesesatan, ba'i, dan yang sangat jauh sekali. Jadi dosa syirik ini adalah masuk kategori dosa besar dan urutan pertama. Ya, dosa besar itu kan termasuk dosa syirik, mencuri, membunuh, berzina, kategori dosa besar. Ya, dan syirik ini urutan yang paling atas. Karena Allah sampai ngendikan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik yang telah dilakukan dan mengampuni dosa selain syirik, ya, liman sya'a, bagi yang dia kehendaki. Gitu. Kalau dibahasakan itu dosa yang sulit untuk diampuni itu adalah dosa kesyirikan. Ya, dan dosa selain syirik itu adalah masih lebih gampang dimaafkan dan diampuni oleh Allah. Ini pun para ulama juga berbeda pendapat. Ya, walaupun dosa syirik, tapi kalau dia menghentikan kesyirikannya dan dia bertaubat kepada Allah, tidak mengulangi perbuatannya, maka Allah pun juga masih mengampuni dosa itu. Contohnya kan banyak kan, Sayyidina Umar sebelum masuk Islam, apakah enggak syirik? Syirik menyembah berhala, enggak syirik ya Allah. Bahkan Sayyidina Umar itu pernah mengubur anaknya hidup-hidup. Zaman jahiliyah itu kalau punya anak perempuan itu aib. Karena aib maka harus dibunuh. Gitu loh. Itu kehidupan jahiliyah saat itu. Dan Sayyidina Umar termasuk orang yang pernah melakukan itu. Jadi dosanya wis gak karo-karuan. Dosa syirik, dosa membunuh anak hidup-hidup. Entah demikian suatu saat, yaitu tadi makanya wa yaghfiru ma duna dzalika, dan mengampuni dosa-dosa selain syirik, liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Artinya walaupun dosa syirik, tapi kalau dia itu bertobat dan menghentikan semua itu, maka Allah pun juga masih mau menerima taubatnya. Dan Sayyidina Umar setelah menjadi Islam, menjadi pembela Islam nomor 1, dan Islam menjadi kuat karena adanya Sayyidina Umar. Ya, gitu ya. Itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu luar biasa, Pak.
orangnya itu kuat, tegas, bahkan keras, gitu loh, bahkan keras Sayyidina Umar. Ya. Dalam satu riwayat itu Sayyidina Ali yang ngendikan, hampir semua sahabat itu pernah dibentak sama Sayyidina Umar, saking kerasnya. Tapi walaupun kerasnya kayak begitu, Sayyidina Umar itu kalau diingatkan dengan ayat Allah langsung tunduk dan bahkan menangis. Itulah sosok Sayyidina Umar. Kerasnya kayak begitu itu kalau diingatkan dengan ayat Allah langsung merunduk. Itu Sayyidina itu, ya. Dan bahkan Sayyidina Ali itu pernah minta mukasyafah sama Allah. Mukasyafah itu artinya dibukakan kegaiban sehingga dia bisa melihat kegaiban itu. Sayyidina Ali itu sampai begini, Pak. Aku kepengen roh. Ya apa sih? Umar itu nake wis meninggal, wis disuguk karo Allah, diambil oleh Allah. Bagaimana ketika dia didatangi malaikat mungkar nakir itu seperti apa? Saya ingin tahu. Kok keras kayak gitu. Sayyidina Ali itu, Pak. Jadi Sayyidina Ali itu pernah minta mukasyafah sama Allah itu. Saya akan minta mukasyafah sama Allah ketika dia itu meninggal. Saya ingin tahu ketika dia didatangi malaikat mungkar nakir seperti apa sih? Kok keras ya ini. Kabeh wong pernah dibentak. Sayyidina Ali itu pernah begitu, Pak. Maka ketika Sayyidina Umar itu meninggal, Sayyidina Ali itu munajat kepada Allah. Munajat kepada Allah seperti janjinya. Saya akan minta mukasyafah. Ilmu mukasyafah itu ya ilmu yang dibukakan pintu kegaiban. Gitu, Pak. Habis itu ya dikabulkan oleh Allah. Sayyidina Ali orang yang ibadahnya luar biasa, Pak, dekat sama Allah. Kan gitu ya. Menantunya Rasul. Menang apa ya? Mukasyafah, munajat kepada Allah. Ya Allah, bukakan pintu kegaiban ini. Saya ingin menyaksikan saudara saya keadaan dikubur bagaimana, berhadapan dengan malaikat mungkar nakir. Akhirnya dibukakan oleh Allah pintu kegaiban itu, Pak. Sayyidina Ali bisa melihat. Malaikat mungkar nakir karena Sayyidina Umar itu ketika di dunia itu wajahnya itu serem, Pak. Jadi wong itu mesti wedi, Pak. Aja bapake wong. Lho Kanjeng Nabi sendiri itu lho, Pak, ngendikan. Iki Sayyidina Umar masih hidup. Rasulullah itu pernah ngendikan sama Sayyidina Umar. Wallahi ya Umar. Ya, demi Allah Umar, jikalau kamu itu lewat di jalan sini, Umar, setan itu nyimpang loh jalan kono. Jadi setan itu enggak berani papasan sama kamu, Umar. Itu Rasulullah sendiri, Pak. Oh, coba Pak yang menungsa, Pak. Setan loh wedi. Pak Ustaz, niku Sayyidina Umar, Pak. Makanya Sayyidina Ali itu penasaran. Kepengen roh, nalikane ditanyai malaikat mungkar nakir itu grogi apa enggak begitu. Tak delok ya. Kan begitu kan. Akhirnya dibukakan oleh Allah. Karena Sayyidina Umar itu wajahnya geram. Malaikat mungkar nakir juga berpenampilan geram. Jadi mau mendatangi Sayyidina Umar kuburing geram, Pak. Dengan wajah yang serem. Lho ngono iku sadurunge malaikat mungkar nakir ku takok, Pak. Iku disentak gisik karo Sayyidina Umar, Pak. Sopo awakmu? Lho malaikat mungkar nakir lho dikorokno, Pak. Allahu Akbar. Ini Sayyidina Ali yang ngendikan, Pak, dalam kitabnya. Akhirnya malaikat mungkar nakir itu balik nang Allah, Pak. Matur kalau Allah nangis, Pak. Lho kek tuh niki malaikat nangis juga. Goro-goro dibentak Sayyidina Umar, Pak. Matur sama Allah, ya Allah, saya baru kali ini ya Allah menemukan hamba-Mu seperti ini ya Allah. Apa yang kamu alami? Masa ya Allah saya datang, saya belum mengucapkan salam loh, saya sudah dibentak ya Allah. Ya, jadi
bentaknya Sayyidina Umar itu begini, siapa kamu? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Loh, Pak. Jadi bukan ngaku saya Sayyidina Umar, gak begitu, Pak. Tapi ngaku nih saya ini adalah orang dekatnya, teman dekatnya kekasih Allah. Maksudnya temannya Nabi Muhammad gitu. Jadi nyebut konco deh, Pak. Gak nyebut awak ya. Aku Sayyidina Umar gak gitu. Pinter Sayyidina Umar nyebut konco deh, Pak. Konco yang dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad. Ya gitu. Maka Allah matur. Ya apa awak mulai lakon? Ya saya berpenampilan begitu. Ya jangan begitu kamu, robahan penampilanmu. Ya habis itu dirubah dengan santunnya, terus mari ngono terus salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Marobuka. Jadi cara gampangane nduk kene iku. Sapa pangeranmu? Disentak, Pak. Ya Allah. Mosok karo. Apa maneh? Ditantang, Pak. Sudah cukup. Jadi pertanyaannya mek situ tok. Gawanin terus to. Akhirnya balik. Udah matur sama Allah. Wis jarno hambaku wis ngono iku. Bapakno. Tapi itu pembela agamaku. Jadi seperti itu. Itu sosok Sayyidina Umar, Pak. Orang yang seperti itu dulu bergelimang dengan dosa. Kesyirikan, kedzaliman, membunuh orang sepenggaweane. Tapi begitu bertaubat kepada Allah, Allah menerima taubatnya dan mengangkat derajatnya sehingga menjadi pembela agama Allah. Nah, maka ayat ini juga masih ada ruang. Jadi bukan berarti sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya tidak sama sekali. Kalau dia itu masih sempat bertaubat, menghentikan kesyirikannya, kemudian menjadi orang yang beriman dan setelah itu beramal soleh, maka Allah pun juga masih menerima tobat itu. Batasnya tobat itu diterima seperti hadis Rasul, malam yughargir, sebelum nafas itu berada di tenggorokan sini, ini masih diterima tobatnya. Hadisnya Rasul begitu. Jadi taubat itu masih diterima malam yughargir, sadurunge nafas itu di tenggorokan sini. Kalau nafas itu sudah di sini, tinggal ini terakhir, Pak. Ini terakhir. Terus karek terakhir wis. Ndok kene gak taubat tidak diterima. Mana buktinya taubatnya Fir'aun? Begitu Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah, wis karek mati Fir'aun. Baru Fir'aun mengucapkan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Tapi Allah sudah tidak menerima. Ya. Allah sudah tidak menerima taubatnya Fir'aun. Sudah terlambat. Kan begitu ya. Makanya kalau kita itu menyaksikan orang itu meninggal, Pak, jadi nyawa itu dibagi 3. Pencabutan nyawa itu dibagi 3, yaitu tadi dalam rangka Allah itu masih menunggu taubatnya orang ini. Mulai dari ujung jari-jari kaki, Pak, sampai ke sini. Ini berhenti, Pak. Berhenti di sini. Makanya orang yang mau meninggal itu pasti yang lebih dulu tidak bergerak adalah 2 kakinya. 2 kakinya tidak bergerak karena nyawanya di sini sudah ditarik ke sini. Nah, maksudnya Allah berhenti di sini itu barangkali dia bertaubat. Itu maksudnya kan. Nah, setelah dari sini itu di dada sini. Sehingga karek sentuk-sentuk iki netok di sini. Itu maksudnya Allah itu barangkali masih mau bertobat. Nah, setelah itu di sini wis terakhir iki wis. Setelah itu wis gak diterima dong ini wis. Setelah itu sudah. Jadi ada 3 tempat itu. Nah, makanya yang terakhir kali adalah di sini, malam yughargir. Lah, itulah
apa itu terkait dengan taubat seseorang. Jadi walaupun dosa syirik, tapi kalau masih ada kesempatan taubat dan dia bertaubat kepada Allah, Allah juga masih menerima taubat orang itu. Ya, jadi seperti itu. Ada yang ditanyakan, monggo barangkali ini ada dua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz berkaitan dengan tadi bahwa masuk ke dalam neraka itu tidak ada kaitannya dengan keluarga, karena anaknya itu sendiri bisa masuk ke dalam neraka. Itu semua prerogatifnya Allah. Bagaimana caranya supaya kita itu sebagai orang tua, andai kata kayak gitu, antara orang tua dengan anak tidak ada tanggung jawab untuk di akhirat berkaitan dengan ayat Al-Quran itu anfusakum ba'alikum naro. Tanggung jawabnya keluarga itu tetap pada kedua orang tuanya. Tapi ketika anak misalnya anaknya masuk neraka, bagaimana caranya supaya orang tua itu tidak ikut masuk neraka juga? Kan sebab ada hadis yang mengatakan anak itu bisa mengatakan, oh ini kan orang tua saya dan sebagainya. Ya. Nah, terima kasih Ustaz, mohon pencerahannya. Oke. Ya, jadi yang jelas Nabi Nuh tadi itu, ya Nabi pasti membimbing anaknya dengan benar, kan begitu ya. Nah, untuk demikian anaknya itu memilih jalan kekafiran. Begitu memilih naik gunung, kan begitu ya, diajak naik kapal malah naik gunung, padahal banjirnya terus. Nah, dijawab oleh Allah, ya Allah itu keluarga saya ya Allah, keturunan saya ya Allah, kenapa harus engkau tenggelamkan dalam keadaan dia tidak beriman? Dijawab oleh Allah, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Nuh, iku berarti wis dudu keluargamu, mergo dheweke memilih jalan selain jalanmu. Dijawab oleh Allah begitu. Nah, itu berarti Nabi Nuh sudah tidak dituntut, karena Nabi Nuh sudah berjuang sedemikian rupa untuk membina, mendidik anaknya dengan benar. Lah sama dengan halnya kita. Kalau kita sudah mendidik anak itu dengan benar, ya, dengan berbagai cara, kita juga sudah memberikan contoh yang baik, contoh sholat, contoh ngaji, contoh berbuat baik. Tapi ternyata, dan kita selalu memberikan nasihat, bimbingan, tapi ternyata anak itu masih seperti itu. Nah ini berarti kan kita sudah tidak akan dituntut oleh Allah. Ya kan begitu kan. Nah kecuali kalau kita ini membiarkan, nah, ini masalahnya. Kalau kita membiarkan, gak ngejak pisan pindu terus gak kena, mari ngono ya wis karepmu. Nah ini kita akan dituntut oleh Allah. Jadi kita tetap berjuang, ya tetap berjuang. Ada orang yang bertamu kepada Sayyidina Umar lagi mengadukan kepada anaknya yang sulit dinasihati, kan begitu, sulit dinasihati. Ya Umar, saya mau mengajukan permasalahan saya. Ya, ini anak saya Sayyidina Umar. Anak saya sudah saya ajak kepada kebaikan, saya nasihati dengan baik, tapi dia tidak mau berbuat baik. Nah, seperti itu kan. Oke. Kemudian anaknya ditanyai, ya, kenapa kamu tidak mau berbuat baik? Bagaimana Sayyidina Umar saya mau berbuat baik? Saya tidak dikenalkan Al-Quran, saya tidak dikenalkan Tuhan, saya tidak diajak begini. Dia hanya asik sendiri melakukan kebaikan. Nah, seperti itu, maka orang tua itu disalahkan oleh Sayyidina Umar. Ini berarti kalau anak itu durhaka kepada orang tua, maka ini orang tua durhaka kepada anak. Bagaimana orang tua yang durhaka kepada anak? Orang tua yang tidak mau mendidik anaknya dengan benar, tidak mau memberikan pendidikan dengan benar, tidak mau menasihati dengan kebenaran, tidak mau memberikan contoh dengan kebenaran. Kalau itu sudah dilakukan semuanya, terus anak itu masih seperti itu, ya kita kembalikan kepada Allah. Seperti Nabi Nuh tadi, ya sekelas Nabi saja juga ternyata tidak berhasil untuk mendidik anaknya. Jadi kita serahkan kepada Allah. Jadi kita bisa terlepas dari hukum
apa itu ku anfusakum alinar itu kalau kita itu sudah melakukan dengan sebaik-baiknya. Itu gitu. Jadi mengajak anak itu terus selama kita hidup terus ngajak terus. Oke, yang namanya mengajak itu tidak bisa hari ini besok nasihati lagi, besok nasihati lagi. Tapi tentunya dengan ketulusan, dengan kesantunan. Saya tadi mengikuti parenting di Al-Hikmah. Itu pembicaranya siapa tadi? Ustadz Bendrik Jaisur Rahman itu, bagus sekali itu. Ya, kalau menasihati anak belum bisa, tetap kecintaan kita kepada anak jangan sampai pudar. Ya, kecintaan kita kepada anak, kasih sayang kita kepada anak itu jangan sampai luntur. Jangan sampai luntur. Walaupun panjenengan menasehati hari ini tidak bisa, besok belum bisa, lagi hari berikutnya nggak bisa, tetap saja jangan marah, jangan benci kepada anak yang belum nurut tadi, tapi tetap kasih sayang. Kasih sayang inilah nanti suatu saat akan bisa menembus hati anak. Beliau tadi Ustadz Bendrik Jaisur Rahman tadi memberikan contoh almarhum Ustadz Jeffrey Bukhari. Beliau tahu kondisi keluarganya karena di Jakarta ya. Jadi Ustadz Jeffrey itu kan juga pernah sampai masuk ke narkoba ya. Sampai seperti itu kan. Ya, ibunya ini ibu yang tulus ikhlas Pak. Jadi diingatkan. Tapi walaupun ditolak berkali-kali sama Ustadz Jeffrey, tapi beliau mencintai terus. Mencintai terus, tidak pernah benci, mencintai. Suatu saat Pak, cintanya ibu kepada anaknya, kepada Ustadz Jeffrey ini tembus ke dalam hatinya, terus beliau sadar, akhirnya beliau kembali ke jalan yang benar, bertaubat sampai beliau menjadi ustadz. Dan beliau dipanggil oleh Allah dalam keadaan beriman, bertakwa dan melakukan kebaikan. Saya yakin betul begitu. Nah, ini masalahnya Pak. Jadi jangan sampai benci. Walaupun belum berhasil menasihati, tapi jangan sampai benci kepada anak. Tetap kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Betul nggih? Mudah-mudahan menjadi tambahan nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.